Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 53. Siapa yang kamu coba takuti dengan senjata rusak? Bisakah kamu menembakkannya? Qin Ming menyipitkan matanya, dengan senyum main-main di bibirnya, sama sekali tidak takut, seolah-olah Lei Xiandong hanya memegang pistol mainan untuk menakut-nakuti 3 orang. Barang anak berumur 1 tahun. Percaya atau tidak, aku menembakmu. Lei Xiandong meletakkan jarinya di pelatuk, membuat gerakan menembak kapan saja, dan berteriak dengan arogan, berlutut dan jilat jari kakimu untukku. Berlututlah. Beberapa preman memamerkan parang mereka dan berteriak seperti dewa yang galak. Mereka melangkah maju satu demi satu, mencoba mengendalikan Qin Ming. Dalam hidup ini, aku hanya akan berlutut di depan orang tuaku, bahkan tidak sampai ke langit dan bumi. Kamu pikir kamu ini siapa? Mata Qin Ming meledak dengan niat membunuh yang dingin hantu sambil memegang tangannya. Dia meraih bahu seseorang dan membenturkan lututnya ke perut orang tersebut. Ah! Penjahat itu melolong sangat menyakitkan. Organ dalamnya sepertinya hancur. Darah muncrat dari mulut dan hidungnya. Dia menerima pukulan keras dari Qin Ming dan segera kehilangan kemampuan untuk melawan. Qin Ming meraih pria itu sebagai tameng manusia dengan tangan kirinya dan menyerang preman lain hanya dengan tangan kanannya. Minggir, aku akan menembaknya. Pistol Lei Xiandong terus berputar ke arah Qin Ming, tapi Qin Ming kesulitan membidik ke arah kerumunan, jadi dia tidak berani menembak dengan gegabah. Mendengar teriakan Lei Xiandong, para preman itu segera mundur. Qin Ming mengikuti orang terkuat di antara mereka dan mendorong keluar perisai manusia di tangannya. Preman yang dibawa oleh Lei Xiandong semuanya adalah pria yang sangat kejam dengan darah di tangan mereka. Orang kuat itu juga tidak ambigu dan menikam perut Qin Ming dengan kejam dengan pisau. Pada saat ini, Qin Ming mengulurkan tangan dan meraih bagian belakang parang secepat kilat. Pria besar itu merasa seolah-olah dia sedang dijepit erat oleh catok besar, dan parang itu tidak bisa lagi bergerak maju. Berbaring. Saat berikutnya, Qin Ming memukul kepala orang kuat itu di pelipisnya dengan pisau palem. Kepala pria besar itu berdengung, pandangannya menjadi hitam, dan dia jatuh ke tanah dalam keadaan terpuruk. Ketika pria besar itu jatuh, Qin Ming melemparkan tangannya dan melemparkan parang yang baru saja diambil, mengenai tangan kanan Lei Xiandong tanpa memihak. Lei Xiandong kesakitan dan secara naluriah menarik pelatuknya. Dia tidak bisa memegangnya dengan kuat lagi dan menjatuhkan pistolnya. Bang! Tembakannya meledak, dan pelurunya melintas, memecahkan kaca jendela. Tembakan ini juga mengejutkan semua orang yang hadir, tapi untungnya tidak ada yang terluka. Tanpa pistol di tangannya, Lei Xiandong merasa tidak nyaman dan buru-buru menukik untuk mengambil pistol yang jatuh seperti harimau lapar yang memangsa-mangsanya. Tepat ketika tangan Lei Xiandong hendak menyentuh pistol, sebuah kaki besar tiba-tiba terulur dari samping dan menginjak tangannya dengan keras. Kaki ini bukan milik orang lain kecuali Qin Ming. Dia menginjak tangan kanan Lei Xiandong dan memutar telapak kakinya dengan keras. Seperti kata pepatah, 10 jari terhubung ke jantung, tulang jari tangan kanannya remuk, dan rasa sakit menyebabkan Lei Xiandong melolong seperti babi yang disembelih. Kamu bilang kamu tidak bisa menembak, tapi kamu tidak percaya padaku. Qin Ming segera mengambil pistolnya, menaruhnya di kepala Lei Xiandong, dan menatap preman lainnya dengan acuh tak acuh. Jangan bergerak, kalau tidak otakmu akan meledak. Tidak ada yang takut ditodong pistol. Para preman itu begitu ketakutan hingga tidak berani bergerak gegabah dan berdiri diam di tempat. Suasana hatiku sedang baik hari ini. Aku akan mengajarimu cara menembak secara gratis. Membunuh seseorang dengan satu tembakan bukanlah keterampilan yang sebenarnya. Memukul seseorang dengan satu tembakan, menjaga kesadaran, dan terluka sampai mati dianggap sebagai latihan yang bagus, seperti memukul ini. Pistol Qin Ming perlahan turun dan berhenti di tengah dada Lei Xiandong. Ini bukan tempat kritis. Dekat dengan organ dalam. Satu tembakan bisa menembus aula. Namun saya jamin Anda tidak akan mati seketika. Jika tidak bisa berobat, Anda hanya akan mati kesakitan. Perasaan hidup yang lebih buruk dari kematian dijamin menjadi sesuatu yang tidak akan pernah Anda lupakan meskipun Anda adalah hantu. Nada suara Qin Ming menenangkan, seolah-olah dia sedang mengajar muridnya dengan hati-hati, tetapi ketika telinga Lei Xiandong jatuh, kata-kata ini seperti pengingat, membuatnya gemetar ketakutan dan keringat menetes dari dahinya. Jangan tembak, ampuni hidupmu. Aku buta, bajingan plus level 3. Tolong lepaskan aku, Tuan Qin. Aku berjanji akan menghormatimu dengan baik di masa depan, dan aku akan melakukan apapun untukmu tanpa ragu-ragu. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Itu benar. Itu lebih benar daripada emas. Saya bersumpah kepada Tuhan bahwa jika saya mengatakan sesuatu yang salah, Tuhan akan menyerang saya dengan 5 petir dan saya akan mati. Melihat kamu begitu tulus dengan apa yang kamu katakan, aku akan melepaskanmu kali ini, tapi aku tidak akan melakukannya lain kali. Qin Ming meletakkan senjatanya dan sepertinya mempercayai Lei Xiandong. Terima kasih Guru Qin atas kebaikan Anda karena tidak membunuh saya. Saya tidak akan pernah melupakannya dan pasti akan membalas kebaikan Anda. Lei Xiandong sangat terkejut. Tanpa diduga, dia berhasil berbicara melalui Qin Ming dengan mudah dan mengambil bagian ini.
Saudara Qin, kamu tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja. Jika kamu membiarkan harimau itu kembali ke gunung, itu akan menyakiti orang. Dia pasti akan membawa orang-orang dari geng macan hitam untuk membalas dendam. Situ Honglian memukul bolanya kain dari mulutnya, berjuang untuk berdiri, dan menghentikannya. Puan Qin, saya bersumpah bahwa saya tidak akan membalas dendam. Bahkan jika saya memiliki keberanian untuk melakukannya, saya tidak akan berani melakukannya. Mohon berbaik hati dan jangan bunuh saya. Lei Xiangdong memohon dengan cepat, takut akan hal itu Qin Ming akan berubah pikiran. Kebenciannya terhadap Situ Honglian semakin meningkat. Dasar jalang busuk, jika kamu berani merusak perbuatan baikku, lihat bagaimana aku menghancurkanmu setelah kamu tertangkap. Keluar sebelum aku berubah pikiran. Kata Qin Ming dingin. Terima kasih Tuan Qin atas tangan mulia Anda, saya akan segera keluar. Lei Xiangdong dengan enggan bangkit, mengabaikan rasa sakit karena patah tulang, dan melarikan diri bersama anak buahnya. Gunung akan tetap hijau dan air akan mengalir selamanya, mari kita tunggu dan lihat. Sebelum meninggalkan rumah, Lei Xiangdong menoleh sedikit dan menatap ke arah Qin Ming dan Situ Honglian dengan kejam. Dia pikir tindakan ini sangat halus, tetapi tidak luput dari wawasan tajam Qin Ming. Qin Ming mencibir diam-diam, bagaimana saya bisa mempercayai omong kosong Anda dan membiarkan Anda hidup 1 atau 3 jam lagi. Bagaimanapun, ini adalah rumahnya. Bahkan jika Qin Ming tidak ingin melepaskan Lei Xiangdong, dia tidak dapat melakukan apapun di rumah. Kalian berdua ketakutan. Qin Ming melangkah maju, melepaskan ikatan sialan dan Situ Honglian, dan bertanya dengan prihatin, apakah kalian terluka? Tidak, untungnya saudara Qin kembali tepat waktu. Selama periode ini, sialan mengalami banyak hal, menjadi lebih berani, dan tidak menunjukkan terlalu banyak rasa takut. Saudara Qin, terima kasih telah menyelamatkan saya lagi. Situ Honglian berkata dengan penuh terima kasih. Jika Qin Ming tidak mengalahkan Lei Xiangdong dan yang lainnya seperti dewa, dia akan berakhir dengan buruk. Jika keluarga tidak berbicara satu sama lain, kalian berdua istirahat dan tenang. Melihat ruang tamu yang berantakan, Qin Ming mulai membersihkannya. Saya akan melakukannya. Sialan membantu Situ Honglian, yang masih terluka parah, kembali ke kamar, dan kemudian kembali ke ruang tamu untuk membantu. Tuangkan waktumu untuk membersihkan diri dulu. Aku akan bicara sedikit dengan Honglian. Qin Ming menghentikan apa yang dia lakukan dan berjalan ke kamar tidur. Saudara Qin, duduklah. Situ Honglian bersandar di tempat tidur, membungkuk dan meminta Qin Ming untuk duduk di samping tempat tidur. Qin Ming tidak duduk, tetapi menembakkan 2 tatapan tajam ke mata indah Situ Honglian. Kamu sudah tinggal di sini selama beberapa hari dan kamu seharusnya sudah tahu seperti apa aku ini. Apakah kamu masih berencana menyembunyikan identitasmu? Aku mengarang identitas seorang pelayan. Bukannya aku tidak bisa mempercayaimu, tapi ada sesuatu yang aku sembunyikan. Maafkan aku, saudara Qin. Kata Situ Honglian dengan nada meminta maaf. Jadi dia menceritakan pengalaman hidupnya dengan nada lemah. Geng Macan Hitam, sebelumnya dikenal sebagai Geng Yuhu, telah ada di kota Donghai selama 20 tahun. Ayah Situ Honglian, Situ Yuhu, adalah pendiri dan pemimpin pertama Geng Macan Hitam. Ketika Situ Honglian berumur 10 tahun, bawahan Situ Yuhu, Lei Heihu, tiba-tiba memberontak dan membunuh Situ Yuhu. Tiba-tiba ia menjadi pemimpin geng dan mengubah nama Geng Yuhu menjadi Geng Macan Hitam. Lei Heihu kejam dan bengis, dan dia sangat teliti dalam membasmi akarnya tanpa meninggalkan konsekuensi apapun. Namun, orang-orang yang dikirim oleh Lei Heihu mengira putri seorang pelayan adalah putri Situ Yuhu, dan Situ Honglian cukup beruntung untuk melarikan diri. Balas dendam atas pembunuhan orang tuanya adalah urusan hidup dan mati. Situ Honglian selalu mengingat pertikaian berdarah. Kali ini dia kembali ke kota Donghai hanya untuk membalaskan dendam Lei Heihu bekerja sebagai pelayan. Beberapa hari yang lalu, dia akhirnya menemukan apa yang menurutnya merupakan kesempatan bagus untuk merayu Lei Heihu dengan kecantikannya, dan mengambil kesempatan itu untuk membunuhnya. Akibatnya, ia gagal membunuh Lei Heihu, melainkan membeberkan identitasnya sehingga menyebabkan Geng Macan Hitam mengejarnya. Dalam proses keluar dari pengepungan, Situ Honglian ditikam beberapa kali. Berkat dia belajar tinju dan menendang dari master pribadi selama beberapa tahun, jika tidak, dia akan tertangkap di tempat. Kamu adalah orang yang menyedihkan. Kamu dapat tinggal bersama kami dengan ketenangan pikiran. Selama aku di sini, aku jamin Geng Macan Hitam tidak akan bisa menyentuhmu. Qin Ming merasa kasihan dan memutuskan untuk membantu Situ Honglian lagi dan lindungi dia sampai dia terluka. Penyembuhan, apakah dia akan terus membalas dendam atau melepaskan kebenciannya setelah lukanya sembuh, Qin Ming tidak peduli. Setiap orang punya rencananya masing-masing, dan dia tidak ingin terlalu ikut campur. Sial, dang, dang. Saat itu, terdengar ketukan di pintu, diikuti oleh suara seorang wanita dari luar pintu. Buka pintunya, kami adalah polisi. Sialan tidak segera membuka pintu, tetapi berlari ke kamar tidur dan bertanya, Saudara Qin, polisi ada di sini, apa yang harus saya lakukan? Jangan panik. Kami tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Polisi akan datang jika mereka datang. Biarkan saya yang menanganinya. Jangan keluar. Setelah menjelaskan, Qin Ming berlari untuk membuka pintu dan melihat 2 polisi, seorang pria dan seorang wanita, di luar pintu.
Dia mengenakan seragam polisi berwarna hijau tua, dan dia sangat heroik dan memiliki temperamen seorang wanita yang tidak akan kalah dengan seorang wanita. Itu kamu. Melihat Qin Ming, Yang Ningxuan tidak bisa menahan alisnya. Dia menahan amarahnya dan hampir menjadi gila saat itu juga. Dia berkata dengan dingin, penduduk di sekitar memanggil polisi dan mendengar suara tembakan. Itu datang dari Anda rumah. Apa yang terjadi? Apakah ada suara tembakan? Mengapa saya tidak mendengarnya? Qin Ming bertanya dengan ragu. Jangan megah, ini rumahmu dan aku ingin menggeledahnya. Yang Ningxuan mendorong Qin Ming menjauh dan masuk ke dalam rumah. Qin Ming mengelak dan memblokir jalan Yang Ningxuan lagi. Kamerat polisi, saya tidak keberatan jika Anda ingin menggeledah, tetapi apakah Anda memiliki surat perintah penggeledahan? Coba saya lihat. Demi keselamatan warga, kami melakukan ini sebagai hal rutin dan tidak memerlukan surat perintah penggeledahan. Setelah menerima alarm, Yang Ningxuan bergegas secepat mungkin, tidak punya waktu untuk mengajukan surat perintah penggeledahan. Maaf, Anda tidak bisa memasuki rumah tanpa surat perintah penggeledahan. Jika Anda mengambil langkah maju lagi, Anda akan masuk ke dalam rumah tanpa izin. Petugas polisi akan dikenakan penalti 1 tingkat jika dia mengetahuinya. Hukum dan melakukan kejahatan. Saya tidak perlu mengingatkan Anda. Anda juga harus mengetahuinya dengan baik. Qin Ming berkata dengan alasan. Dia berkata ke samping, namun, saya mengizinkan Anda untuk melihatnya sesuka Anda, dan jangan anggap aku penjahat. Bab 54. Minggir, saya harus mencari. Kemarahan keras kepala Yang Ningxuan muncul, dan dia mendorong Qin Ming menjauh dengan paksa. Seperti kata pepatah, lebih baik menyinggung penjahat daripada wanita. Qin Ming pernah mempermainkan Yang Ningxuan. Yang Ningxuan selalu mengkhawatirkan masalah ini dan menjadi marah setelah melihat Qin Ming. Qin Ming berhenti memblokir dan berkata sambil bercanda, jika Anda ingin mencari, pikirkan baik-baik konsekuensinya. Saya akan menggunakan senjata hukum untuk melindungi hak dan kepentingan sah saya. Terserah, jika bisa, tuntut saja aku. Yang Ningxuan mengabaikan ancaman Qin Ming dan mulai mencari dengan serius. Meskipun terkadang dia cenderung emosional, dia sangat teliti dalam pekerjaannya. Tentu saja, Qin Ming hanya bercanda dengan polisi wanita cantik itu dan tidak akan menuntutnya. Ruang tamu pada dasarnya telah dibersihkan. Yang Ningxuan berjalan berkeliling dan tidak menemukan apapun. Matanya tertuju pada jendela dan bertanya dengan serius, mengapa kacanya pecah. Apakah melanggarnya secara tidak sengaja? Tanya Qin Ming. Seseorang mendengar suara tembakan. Jika Anda menembak dan mematahkan senjatanya, itu melanggar hukum. Sebaiknya Anda mengatakan yang sebenarnya dan meminta keringanan hukuman. Yang Ningxuan berkata dengan tegas dengan nada menginterogasi tahanan. Kamerat polisi, harap perhatikan kata-kata Anda. Saya tidak melanggar hukum apapun. Hati-hati, saya akan menuntut Anda atas pencemaran nama baik. Yang Ningxuan mendengus dingin, Anda memiliki hati nurani yang bersalah. Anda berteriak-teriak untuk menuntut saya sebelum saya mengatakan apapun. Pasti ada yang salah. Jangan biarkan saya menemukan bukti. Cari. Qin Ming mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, bagaimana jika saya tidak dapat menemukannya? Jika saya tidak dapat menemukannya, saya akan mengajukan surat perintah penggeledahan dan terus mencari sampai saya menemukannya. Qin Ming memutar matanya, saya telah melihat orang-orang yang tidak masuk akal, tetapi saya belum pernah melihat Anda begitu tidak masuk akal. Wanita memang hewan yang tidak masuk akal. Yang Ningxuan terlalu malas untuk berdebat dengan Qin Ming lagi, jadi dia mencari dengan hati-hati dan menemukan sedikit darah di bawah sofa. Saya akhirnya menemukannya. Yang Ningxuan tiba-tiba menjadi bersemangat. Jika dia menemukan bukti, dia bisa menangkap Qin Ming sesuai dengan hukum, yang juga akan membuatnya marah. Dia meminta polisi yang menemani Xiao Wang untuk mengambil darahnya, dan berkata kepada Qin Ming dengan serius, darahnya agak kering sepenuhnya, yang bertepatan dengan waktu kejahatan. Bagaimana Anda menjelaskannya? Aku tidak sengaja menggigit bibirku dan mengeluarkan darah, bukankah tidak apa-apa? Kata Qin Ming sembarangan mencari alasan. Kuya. Mata Yang Ningxuan menjadi tajam dan dia menatap Qin Ming dengan cermat. Karena kamu bilang kamu menggigit bibir, buka mulutmu dan biarkan aku melihat lukanya. Kalau tidak ada luka, itu membuktikan bahwa kamu berbohong dan menyembunyikan fakta. Secara hukum, perilakumu adalah bukti dan kamu akan ditahan secara hukum. Bertanggung jawab. Tolong mengerti, ini bukan kantor polisi. Kamu ingin melihatnya, tapi aku tidak akan membiarkanmu melihatnya, kata Qin Ming bercanda, dengan ekspresi yang mengatakan tidak ada yang bisa kamu lakukan padaku. Kamu. Yang Ningxuan marah dengan gaya nakal Qin Ming dan tidak bisa lagi menahan amarahnya. Baiklah, kalau begitu saya akan membawamu kembali ke kantor polisi untuk diinterogasi. Setelah mengatakan itu, Yang Ningxuan melepaskan borgolnya, dan Xiao Wang buru-buru meraihnya dan membujuknya dengan suara rendah, Xiao Yang, harap tenang, jangan sombong, dan hati-hati membuat kesalahan. Kita bisa kembali dan tes sampel darahnya, lalu menghubungi warga sekitar. Setelah memahami detailnya dan mengumpulkan cukup bukti, belum terlambat untuk menangkapnya. Xiao Wang berkata sambil dengan paksa menarik Yang Ningxuan keluar dari kamar. Jika Yang Ningxuan tetap di sini, dia akan menjadi gila, dan dia tidak akan bisa menghentikannya ketika saatnya tiba. Kamu beruntung. Yang Ningxuan mendengus dingin, tidak dapat menemukan hal lain yang mencurigakan, lalu.
Kami tidak dapat menggeledah tanpa surat perintah penggeledahan, jadi kami harus pergi dengan rasa frustrasi. Petugas, pergi perlahan, jangan suruh saya pergi. Melihat punggung Yang Mingxuan menghilang ke koridor, Qin Ming tertawa, menutup pintu dan kembali ke rumah. Setelah makan malam, Qin Ming memberitahu Sialan bahwa dia akan berjalan-jalan dan menyuruh Sialan mengunci pintu. Seperti kata pepatah, seseorang belajar dari setiap pengalaman, jadi Sialan mengangguk berulang kali, menunjukkan bahwa dia pasti akan lebih waspada. Setelah beberapa kata peringatan, Qin Ming turun, langsung ke pintu masuk utama komunitas, naik taksi di pinggir jalan, dan bergegas ke klub malam Ying Huang. Lei Xiangdong berani memimpin orang ke rumah Qin Ming untuk melakukan kejahatan. Dengan amarah Qin Ming, bagaimana dia bisa dengan mudah melepaskan Lei Xiangdong? Malam ini gelap dan berangin, tetapi hal itu sama sekali tidak memengaruhi kehidupan malam pria dan wanita muda yang memanjakan. Klub malam Ying Huang tetap populer seperti biasanya. Qin Ming menundukkan kepalanya dan berusaha untuk tidak membiarkan orang lain melihat wajahnya dengan jelas. Dia berjalan melewati aula lantai pertama yang bising dan menaiki tangga. Kemampuan waskitanya berguna lagi. Dinding di antara bangunan menjadi transparan di mata Qin Ming. Dia berjalan mengitari lantai dan menemukan Lei Xiangdong di sebuah kamar di lantai 4. Saat ini, Lei Xiangdong sedang berhubungan seks dengan seorang wanita, melakukan latihan menciptakan manusia. Kematian di bawah mawar, bahkan hantu pun romantis. Jangan bilang aku tidak berperasaan, aku akan membiarkanmu menjadi romantis untuk terakhir kalinya. Qin Ming tersenyum dingin, kembali ke ruang bar, menemukan sudut gelap, dan minum bir perlahan. 1 jam kemudian, Qin Ming memperkirakan Lei Xiangdong telah menyelesaikan pekerjaannya dan kembali ke lantai 4. Tatapannya menembus dinding dan melihat seorang wanita berpakaian minim sedang memijat Lei Xiangdong yang sedang berbaring di tempat tidur. Kakak Dong, ibu memintaku untuk datang dan melayanimu. Qin Ming mengangkat tangannya dan mengetuk pintu, suaranya menjadi lembut dan lembut, tidak berbeda dengan suara seorang wanita. Siapa itu? Rubah macam apa yang berani datang dan bersaing denganku untuk mendapatkan Kakak Dong? Gadis pijat itu tidak senang dan sedikit cemburu. Tak lama kemudian, wanita pemijat itu mengayunkan sosok seksinya dan membuka pintu. Tiba-tiba matanya kabur dan dia bahkan tidak bisa melihat orang itu dengan jelas. Qin Ming memasuki ruangan dengan mudah dan melemparkan gadis pijat itu ke tanah. Lei Xiangdong, yang sudah mengantuk, tidak merasakan gerakan apapun. Tidur seperti babi mati, bangun. Qin Ming berjalan ke tempat tidur dan menendang Lei Xiangdong. Lei Xiangdong merasakan sakit, terbangun dengan kaget, berbalik dan duduk, dan mengumpat dengan marah, sialan, siapa yang berani menendangku? Kamu lelah hidup. Kaulah yang bosan hidup, kan? Kata Qin Ming dingin. Tidak. Lei Xiangdong tiba-tiba melihat Qin Ming berdiri di depannya. Dia menggigil ketakutan. Dia menelan kata-kata selanjutnya dan buru-buru tersenyum dan berkata, Tuan Qin, mengapa kamu ada di sini? Katakan halo terlebih dahulu agar saya bisa menyambutmu secara pribadi. Aku akan menyapamu terlebih dahulu. Aku khawatir aku akan disambut oleh moncong senjata, kan? Tuan Qin, Anda adalah dermawan saya. Sudah terlambat bagi saya untuk membalas budi Anda, jadi bagaimana saya berani melakukan kesalahan? Lei Xiangdong tampak tersanjung, hampir tersanjung. Berbicara tentang membalas kebaikan, ada kesempatan tepat di depan Anda. Sekarang giliran Anda untuk pamer, kata Qin Ming sambil bercanda. Jika sesuatu terjadi pada Tuan Qin, berikan saja perintah Anda. Bahkan jika Anda mendaki gunung pedang dan lautan api, saya, Tuan Lei, tidak akan pernah cemberut. Lei Xiangdong tidak pernah bermimpi bahwa Qin Ming akan diam-diam memasuki miliknya ruangan. Ketakutan. Takut bersikap tidak baik dan tidak mendapat bantuan di sekitarnya, dia berpura-pura bahwa cucunya berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkannya dan menyuruh Qin Ming pergi. Kalau begitu pergi dan mati. Lompat dari gedung, gantung diri, minum racun, bunuh diri, del. Kamu bisa memilih metode apapun yang kamu suka. Jangan salahkan dirimu sendiri. Qin Ming berkata dengan santai, seolah-olah dia sedang membicarakan hal sepele urusan. Apakah ada orang yang mempermainkan orang seperti ini? Lei Xiangdong tidak bisa berkata-kata, tetapi dia tidak berani berbicara ketika dia marah, dan harus tersenyum menyanjung. Tuan Qin, tolong berhenti bercanda dengan saya. Aku tidak berniat bercanda denganmu. Qin Ming tiba-tiba berubah menjadi serius, matanya bersinar karena niat membunuh. Jika kamu tidak memilih, maka aku harus mengirimmu sendiri. Ditatap oleh tatapan dingin Qin Ming, Lei Xiangdong tiba-tiba merasa seolah-olah sedang menghadapi gudang es, dan aliran udara dingin mengalir dari telapak kakinya langsung ke dahinya. Tuan Qin, bukankah kamu bilang biarkan aku pergi? Kamu tidak bisa menepati janjimu dan itu tidak sopan. Aku sudah melepaskanmu sekali, tapi kali ini aku tidak akan melepaskanmu. Qin Ming tampak acuh tak acuh. Kamu belum membuat pilihan. Jika kamu membiarkan aku melakukannya sendiri, kamu akan mati dengan menyedihkan. Sial, ritme ini akan membuatku mati, ini keterlaluan. Lei Xiangdong sangat marah, tetapi dia telah berada di jalan selama beberapa tahun dan telah belajar secara mendalam tentang kemampuan seorang pria untuk membungkuk dan meregangkan tubuh. Dia buru-buru berlutut di tempat tidur dan bersujud untuk memohon belas kasihan. Tuan Qin, tolong lepaskan saya. Saya salah. Saya benar-benar salah. Bising.
Qin Ming berhenti dan berkata, berhenti bicara omong kosong, apakah kamu akan mati atau tidak? Puan Qin, saya memiliki seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda, tolong beri saya cara untuk bertahan hidup, jika tidak. Berbicara tentang ini, mata Lei Xiandong bersinar dengan cahaya dingin, dan dia tersenyum diam-diam, jika Anda ingin saya melakukannya mati, saya khawatir Anda masih belum bisa. Tiba-tiba dia meraih ke bawah bantal dan mengeluarkan pistol. Dia juga tahu bahwa dia biasanya melakukan terlalu banyak kejahatan, dan musuh-musuhnya mungkin akan datang mencarinya suatu saat, jadi dia akan selalu menyiapkan pistol untuk membela diri. Kamu terlalu muda untuk bermain kotor denganku. Setelah masuk, Qin Ming telah memindai seluruh ruangan dengan kemampuan clairvoyance-nya. Dia telah menemukan pistol yang tersembunyi di bawah bantal dan berjaga-jaga. Saat tangan Lei Xiandong menggenggam pistol, Qin Ming juga bergerak. Seperti kilat, dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih leher dan tenggorokan Lei Xiandong seperti cakar elang. Naga memiliki sisik terbalik. Mereka yang menyentuhnya akan mati. Jika kamu berani menyentuh keluargaku, bahkan jika kamu memiliki 100 nyawa, kamu tidak cukup untuk membunuhku. Dewa kematian dari neraka, dan dia memberikan kekuatan lebih pada tangannya tanpa ragu-ragu. Orang tua Qin Ming meninggal ketika dia masih muda, dan dia sangat mementingkan ikatan keluarga. Sialan dan Situ Honglian tinggal di rumahnya, yang setara dengan keluarganya. Dengan suara berderak yang tajam, tenggorokan Lei Xiandong hancur berkeping-keping dan dia mati di tempat. Setelah membunuh seorang gangster, Qin Ming tidak mengambil hati sama sekali, dia merapikan pakaiannya dan berjalan keluar ruangan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Baru keesokan paginya gadis pijat itu bangun dan menemukan bahwa Lei Xiandong telah berubah menjadi mayat yang kedinginan. Berita pembunuhan Lei Xiandong menyebar dengan cepat, dan klub malam Ying Huang meledak. Saudara Dong adalah keponakan pemimpin geng dan putra berharga dari Hall Master White Wolf. Jika ada yang berani membunuhnya, dia benar-benar patah hati. Diperkirakan bahkan jika pemimpin geng dan ketua Aula menggali 3 kaki ke dalam tanah, mereka akan menemukan pembunuhnya dan memotongnya menjadi beberapa bagian untuk memberi penghormatan kepada roh saudara Dong di surga. Sekarang keadaan menjadi serius, sebaiknya kita menjauh dan jangan mendapat masalah. Bersambung.